Bab 426. Tuduhan yang dibuat-buat. Tak lama kemudian, Eric Kin sampai di depan pintu asosiasi Budo Kota B. Berdiri di depan pintu ini, Eric Kin merasakan keagungan dan kesederhanaan. Gerbang itu lebih seperti binatang raksasa dengan mulut terbuka lebar, seolah hendak menelan orang. Eric Kin berdiri lama di depan pintu, lalu melangkah masuk. Di tempat pertemuan, Samuel langsung mendapat kabar tersebut. Sekretaris Zeng, dia ada di sini. Samuel berbisik. Sekretaris Zeng menyipitkan matanya dan berkata dengan senyum tipis, aku tidak menyangka dia benar-benar berani datang. Hehe, Sekretaris Zeng, Anda mungkin tidak tahu banyak tentang Eric Kin ini. Samuel Eric tersenyum senang, anak ini sangat biasa-biasa saja sebelum dia berusia 25 tahun. Dan sekarang dia tiba-tiba menjadi begitu hebat, wajar saja jika arogan, dia pikir dia tidak terkalahkan di dunia ini. Sekretaris Zeng mengangguk dan berkata, ya. Itulah mengapa jenius cepat mati. Saat berbicara, Eric Kin sudah masuk ke tempat ini. Posisi tempat duduknya ada di paling depan. Lumayan menghormatiku juga. Eric Kin menyindir. Di sini, kerohanian Eric Kin tidak bisa dilepaskan. Jadi dia sama sekali tidak tahu berapa banyak master yang tersembunyi di sekitarnya. Eric Kin, kamu masih berani datang. Pada saat ini, seseorang langsung berdiri. Kamu dasar penjahat, telah membunuh ketua partai Tian Yuan. Itu membuat kami merasa ketakutan siang maupun malam. Ya, kami tidak sabar untuk menghancurkanmu menjadi beberapa bagian. Eric Kin menatap mereka dan mencibir, begitu saja sudah takut. Jika berani bertarung lagi saja, selanjutnya aku akan membunuhmu. Ketua sekte itu tiba-tiba berubah air mukanya karena terkejut. Kemudian, dia sepertinya menyadari kesalahannya, dan segera berkata dengan marah, hari ini kami ada begitu banyak orang, bagaimana mungkin membiarkanmu berbuat sembarangan. Terakhir kali kamu bisa kabur, kali ini tidak akan ada kesempatan sebagus itu lagi. Eric Kin mencibir, hanya sekumpulan orang saja, apa yang dapat kalian lakukan padaku? Sambil berbicara, Eric Kin mengulurkan tangan besarnya dan melambaikannya. Ketua sekte itu buru-buru mengeluarkan senjatanya di dadanya dalam upaya untuk menahannya, tetapi telapak tangan ini sangat kuat sehingga langsung menghancurkan senjatanya, dan kemudian dengan kuat menghantam dadanya. Dadanya langsung tergencet, dan seluruh tubuhnya terbang ke udara, membentur dinding tempat acara. Dengan bunyi, boom. Tubuhnya meluncur ke bawah dan tidak bisa berdiri lagi. Satu pukulan, langsung mati. Meskipun ketua sekte ini baru memasuki level superior master, tapi dipukuli sampai mati dengan satu telapak tangan tetap saja membuat semua orang ketakutan. Eric Kin ini tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Siapa lagi yang ingin membunuhku? Tatapan dingin Eric Kin menyapu semua orang yang hadir. Tidak ada yang berani berbicara. Baiklah. Saat ini, Samuel membuka mulutnya, hari ini adalah majelis ratusan sekte. Ini adalah tempat untuk membahas peristiwa besar, bukan tempat bagi kalian untuk membalas dendam. Eric Kin mendengus dingin di dalam hatinya, setelah duduk, dia menutup matanya sedikit. Meskipun energi pembunuh ada di mana-mana, tetapi Eric Kin yang ada di tengah badai tetaplah tenang. Samuel menyipitkan matanya dan mencibir dalam hati. Anak ini terlalu sombong, dia harus dibunuh hari ini. Seorang pria paruh baya di sebelahnya berkata. Pria paruh baya itu bernama Deran Su yang diutus oleh kakek besar Su. Tuan Su tenang saja, kata Samuel ringan. Kemudian, Samuel perlahan bangkit. Dia berdiri di atas panggung dan berkata dengan perlahan, kami mengundang kalian semua datang dengan satu tujuan, yaitu untuk mengalahkan si jubah hitam. Begitu komentar ini keluar, para penonton menjadi gempar. Aku dengar si jubah hitam telah membunuh puluhan orang dengan cara yang sangat kejam. Ya, dan kemampuan orang-orang yang mati itu pun bagus, bahkan diantaranya ada murid dari berbagai sekte besar. Anakku mati di tangannya. Rasanya ingin ku makan daging dan tulangnya. Para ketua dari semua sekte sangat marah, tetapi Eric Kin mengabaikan mereka. Direktur Chang, apakah asosiasi Budo Kota B sudah ada petunjuknya? Saat ini, seseorang berdiri dan bertanya.
Samuel tersenyum ringan, jika tidak ada petunjuk, bagaimana kami berani mengganggu Anda semua? Kemudian, Samuel mengambil remote control dan berkata, lihatlah informasi ini terlebih dahulu. Seketika muncul informasi tentang si jubah hitam di layar. Sakti, berjubah hitam, sangat cepat, menggunakan ilmu sihir. Seperti diketahui semua orang, si jubah hitam ini sangat kejam dan akan menyedot energi internal korban. Setiap orang yang meninggal hanya tersisa kulitnya saja. Samuel bercerita perlahan. Mendengar kata-kata ini, Erikin menyipitkan matanya dan mengerutkan kening. Teknik ini sudah diselidiki oleh kami, Asosiasi Budo Kota B, itu adalah ilmu sihir yang disebut jurus Spirit Eater. Lanjut Samuel, orang yang menggunakan teknik ini dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan sangat cepat. Jurus Spirit Eater. Erikin mengangkat alisnya dan langsung mengerti. Orang tua ini mengenalku dengan cukup baik. Erikin mencibir. Setelah Samuel mengucapkan kata-kata ini, matanya menyapu ke arah Erikin. Silakan tonton video lain. Samuel menekan remote lagi. Di layar, sebuah video langsung muncul. Dan konten videonya adalah adegan ketika Erikin menggunakan jurus Spirit Eater untuk membunuh. Melihat ini, Erikin sangat terkejut. Kapan Asosiasi Budo Kota B mengambil ini? Dia sendiri tidak tahu apa-apa. Silakan lihat, seberapa miripkah ilmu sihir dalam video ini dengan si jubah hitam itu? Samuel mencibir. Ini persis sama. Bukankah ini jurus Spirit Eater? Siapa yang mempraktekkan ilmu sesat seperti ini? Cekak-cekak, meski videonya tidak jelas, tapi cahaya keemasan dan daging yang mendominasi itu tampaknya agak mirip dengan seseorang yang hadir. Saat berbicara, mata semua orang tertuju pada Erikin. Erikin tetap diam tak bergerak. Ketua Sekte Qin, tidak ada yang ingin kamu katakan. Samuel mencibir. Erikin meliriknya, apa yang bisa aku katakan? Jika Anda harus meminta aku untuk mengatakan sesuatu, maka bantulah saya untuk menyapa ibu tua Anda. Erikin, kamu. Samuel tiba-tiba geram. Dia mengertakkan gigi dan berkata, videonya sudah ada di sini, apalagi yang bisa kamu katakan? Benar saja, itu Erikin. Pantas saja dia berlatih begitu cepat, dia menggunakan ilmu sesat. Kukira dia benar-benar jenius, ternyata berdasarkan ilmu sesat. Bunuh dia, balas dendam untuk putraku yang sudah meninggal. Semua orang penuh amarah, dan energi internal yang menakutkan mulai berdesir di tempat tersebut. Erikin memandang Samuel dengan mata dingin, dan berkata, kamu benar-benar berusaha keras untuk menjebakku. Menjebakmu. Samuel mendengus pelan, sekarang buktinya sudah ada di hadapanmu, kamu bilang aku menjebakmu. Erikin, apa kamu tahu dosamu? Dengan teriakan itu tempat itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Erikin memandang Samuel dan perlahan berdiri lalu berkata, Asosiasi Budo Kota B lebih tidak berguna dari yang aku kira, kalian tidak dapat menemukan pembunuhnya, dan sekarang memfitnah aku. Tapi tidak masalah, bagaimanapun, kalian semuanya memang buta. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.